Bentuk dan ukuran organ intim pria seringkali menjadi sumber kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu, bahkan bisa mengikis kepercayaan diri seseorang. Banyak yang meyakini bahwa inilah penentu utama kepuasan dan kualitas hubungan seksual. Halo, sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Melalui segmen ini, saya ingin mengajak Anda memahami fakta medis yang sering disalahartikan. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di bagian akhir kita akan membahas apa yang sebenarnya jauh lebih menentukan kepuasan. Pernahkah Anda bertanya, apakah ukuran penis saya normal? Atau apakah pasangan saya akan merasa puas dengan bentuknya? Jujur saja, pertanyaan-pertanyaan ini sangat umum, baik bagi pria maupun wanita. Kita sering terpapar informasi yang bias dari media, film dewasa, atau bahkan obrolan di lingkungan pergaulan yang secara tidak langsung membentuk standar dan ekspektasi tertentu. Angka-angka yang dilemparkan, perbandingan yang tidak akurat, semuanya menciptakan mitos yang kuat dan seringkali tidak berdasar secara medis. Secara medis, variasi bentuk dan ukuran penis pada rentang normal sangatlah luas, sama seperti variasi pada anggota tubuh lainnya. Fisiologi organ ini dirancang untuk berfungsi secara efektif dalam reproduksi dan kepuasan seksual, terlepas dari perbedaan-perbedaan minor tersebut. Kekhawatiran yang muncul lebih sering bersifat psikologis daripada anatomis. Anda tidak sendiri jika pernah merasa cemas atau penasaran. Banyak orang memiliki pertanyaan yang sama, bahkan sering merasa sungkan untuk menanyakannya. Namun, apakah benar ukuran atau bentuk fisik semata yang membuat pasangan Anda tergila-gila? Mari kita ungkap fakta ilmiahnya dan apa yang sebenarnya jauh lebih berpengaruh. Jika topik ini pernah membuat Anda bertanya-tanya, silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan bila Anda merasa edukasi ini bermanfaat, jangan lupa like serta subscribe channel Zona Vitalia agar Anda tidak melewatkan pembahasan kesehatan pria berikutnya. Namun apa yang sering terjadi adalah fokus berlebihan pada dimensi fisik semata justru memicu serangkaian dampak psikologis negatif. Kekhawatiran terhadap cukup besar atau tidak, atau normal atau tidak, bisa berubah menjadi kecemasan performa yang melumpuhkan. Pria mungkin mulai merasa tertekan untuk memenuhi standar yang tidak realistis, menyebabkan stres yang memengaruhi kemampuan ereksi atau orgasme, bukan karena masalah fisik, melainkan karena beban pikiran yang mengganggu sinyal saraf dan respons fisiologis tubuh. Rasa tidak percaya diri ini kemudian merembet pada interaksi intim, membuat seseorang merasa malu, menghindar, atau bahkan menarik diri secara emosional. Pada beberapa kasus, obsesi ini bisa berkembang menjadi dismorfia tubuh, yaitu ketidakpuasan ekstrim dan irasional terhadap bagian tubuh sendiri, yang dalam konteks ini adalah penis, meskipun secara objektif organ tersebut sehat dan berfungsi normal. Keyakinan keliru bahwa ukuran atau bentuk adalah segalanya ini justru menciptakan ketegangan serius dalam hubungan intim. Pasangan yang seharusnya saling mendukung dan menikmati kebersamaan malah terhalang oleh dinding kecemasan dan asumsi yang tidak berdasar. Ini menghambat kepuasan sejati yang sebenarnya jauh lebih kompleks dan mendalam daripada sekadar stimulasi fisik belaka. Kepuasan dalam hubungan intim lebih banyak melibatkan koneksi emosional, komunikasi yang terbuka, dan rasa aman satu sama lain. Fokus pada fisik justru mengalihkan perhatian dari esensi tersebut. Baik, mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi secara fisik. Penis itu pada dasarnya terdiri dari 3 bagian utama yang bertanggung jawab atas ereksi. Ada 2 struktur berbentuk tabung di bagian atas yang disebut corpus cavernosum. Saat seorang pria terangsang, sinyal dari otak akan menyebabkan pembuluh darah di penis melebar dan darah mengalir deras mengisi ruang-ruang vaskular di dalam corpus cavernosum ini. Ini seperti spons yang mengembang dan menjadi penuh, membuat penis menjadi kaku dan tegak, siap untuk penetrasi. Di bagian bawahnya, ada satu lagi tabung bernama corpus spongiosum yang mengelilingi uretra, yaitu saluran untuk urin dan air mani.
Korpus spongiosum ini juga terisi darah saat ereksi, tujuannya agar uretra tetap terbuka dan tidak tertekan. Kemudian di ujungnya adalah glans penis atau kepala penis, area yang sangat sensitif karena kaya akan ujung-ujung saraf. Yang krusial untuk dipahami adalah meskipun struktur dasarnya sama, variasi dalam ukuran dan bentuk penis itu sangat luas dan normal. Angka rata-rata yang sering dibicarakan itu sebenarnya mencakup rentang yang sangat lebar. Sama seperti tinggi badan atau ukuran sepatu, tidak ada satupun ukuran ideal yang cocok untuk semua. Intinya, secara medis, selama penis berfungsi dengan baik dan sehat, variasi ukuran atau bentuknya dalam rentang yang luas itu adalah hal yang wajar dan bukan penentu utama kepuasan seksual Anda atau pasangan. Jadi, jika ukuran bukanlah penentu utama, lantas apa yang sebenarnya paling krusial dalam menciptakan kepuasan seksual bagi wanita? Jawabannya terletak pada pemahaman mendalam tentang anatomi respons seksual wanita, yang berpusat jauh lebih banyak pada stimulasi klitoris dan G-spot ketimbang penetrasi semata. Klitoris, organ kecil di bagian luar vagina, sebenarnya adalah pusat kenikmatan utama wanita. Ia memiliki ribuan ujung saraf, menjadikannya area yang paling sensitif terhadap rangsangan. Bahkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wanita memerlukan stimulasi klitoris, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai orgasme. Selain itu, ada juga apa yang dikenal sebagai G-spot atau titik Grafenberg, sebuah area sensitif di dinding depan vagina beberapa sentimeter di dalam yang pada beberapa wanita dapat menghasilkan sensasi kenikmatan yang intens saat distimulasi dengan tepat. Lebih jauh lagi, tubuh kita memiliki banyak zona erogen lain, area-area yang sangat sensitif terhadap sentuhan seperti leher, paha bagian dalam atau puting, yang ketika disentuh dengan cara yang tepat bisa meningkatkan gairah dan kenikmatan secara signifikan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memahami dan mengeksplorasi zona-zona sensitif ini melalui teknik dan komunikasi yang baik jauh lebih berpengaruh terhadap kepuasan daripada sekedar ukuran penis. Ini adalah tentang kepekaan, keahlian, dan koneksi emosional, bukan sekedar dimensi fisik. Namun, semua teknik dan pengetahuan ini tidak akan mencapai puncaknya tanpa fondasi yang lebih mendalam, intimasi emosional. Intimasi emosional adalah pilar utama yang menyatukan dua individu jauh melampaui sentuhan fisik semata. Ini mencakup kemampuan untuk berbagi kerentanan, harapan, dan ketakutan tanpa rasa takut dihakimi. Dalam konteks hubungan intim, intimasi emosional terwujud melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Pasangan yang mampu berbicara tentang keinginan, batasan, dan fantasi seksual mereka dengan nyaman akan secara otomatis menciptakan lingkungan di mana eksplorasi dan kenikmatan bersama dapat berkembang. Rasa saling percaya adalah fondasi krusial lainnya. Ketika Anda dan pasangan saling percaya, ada kebebasan untuk bereksperimen, menunjukkan diri yang paling otentik, dan menikmati setiap momen tanpa kecemasan. Ini adalah landasan di mana pengertian yang mendalam tumbuh. Kemampuan untuk merasakan dan merespons kebutuhan emosional dan fisik pasangan Anda, bahkan tanpa kata-kata. Secara medis, intimasi emosional ini memicu pelepasan neurokimia penting di otak, seperti oksitosin, sering disebut hormon cinta, yang meningkatkan ikatan dan rasa kedekatan. Dopamin yang terkait dengan penghargaan dan kesenangan, serta endorfin juga berperan. Kombinasi ini membuat pengalaman seksual tidak hanya sekedar tindakan fisik, tetapi sebuah perayaan kedekatan, penerimaan, dan cinta yang mendalam. Seks menjadi manifestasi alami dari ikatan emosional yang kuat, bukan tujuan akhir yang terpisah dari perasaan. Ini adalah tarian dua jiwa yang saling memahami, menciptakan kepuasan yang holistik
dan jauh lebih mendalam daripada sensasi fisik belaka. Setelah kita memahami bahwa keintiman emosional adalah fondasi, langkah selanjutnya adalah menjadikannya kenyataan melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Ini bukan hanya tentang mengatakan, "Aku cinta kamu," tapi tentang berani menyuarakan apa yang Anda suka, apa yang tidak, preferensi, keinginan, bahkan batasan Anda dalam hubungan intim. Tanpa komunikasi, kita hanya bisa berasumsi, dan asumsi seringkali menjadi akar ketidakpuasan dan kesalahpahaman. Penting untuk diingat bahwa setiap individu adalah unik, dan apa yang memuaskan satu orang belum tentu sama bagi yang lain. Dengan berbicara, Anda menciptakan ruang aman bagi pasangan untuk saling mengenal secara mendalam. Komunikasi yang efektif akan memicu pelepasan oksitosin, bukan hanya saat sentuhan fisik, tetapi juga saat Anda merasa didengar dan dipahami. Rasa aman dan kepercayaan ini kemudian menjadi katalisator bagi eksplorasi bersama. Ini berarti Anda dan pasangan bisa mencoba hal-hal baru, menemukan zona nyaman dan gairah masing-masing, tanpa takut dihakimi. Eksplorasi ini sendiri, dengan adanya rasa aman yang dibangun komunikasi, akan lebih efektif memicu dopamin, hormon penghargaan dan kesenangan, karena pengalaman yang dibagikan terasa lebih otentik dan memuaskan secara emosional. Pada akhirnya, ini bukan lagi tentang pencarian kepuasan individu, melainkan penciptaan kebahagiaan dan koneksi yang lebih dalam bersama-sama. Maka dari itu, kepercayaan diri sejati dalam keintiman bukanlah tentang mengejar standar ukuran fisik yang seringkali tidak realistis atau bentuk yang dikonstruksi media. Itu adalah tentang pemahaman diri Anda, penerimaan terhadap tubuh Anda apa adanya, dan kemampuan untuk terhubung secara emosional dan fisik dengan pasangan. Ketika Anda nyaman dengan diri sendiri, otak akan merespon dengan mengurangi produksi kortisol, hormon stres, dan meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal, area yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan interaksi sosial. Ini memungkinkan Anda untuk lebih hadir, terbuka, dan otentik. Rasa aman dan penerimaan diri ini menjadi fondasi bagi koneksi yang mendalam. Saat Anda dan pasangan terhubung tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional, sistem limbik otak yang mengatur emosi dan memori akan sangat aktif. Ini memicu pelepasan neurotransmitter penting seperti oksitosin dan vasopresin, yang secara medis terbukti memperkuat ikatan emosional dan rasa kasih sayang. Kepuasan yang dirasakan kemudian bukan lagi sekedar respon sensorik dari ujung saraf, melainkan pengalaman holistik yang melibatkan seluruh diri, dari pikiran hingga perasaan. Ukuran fisik hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar keintiman yang kaya dan bermakna. Keintiman sejati dibangun di atas cinta, pengertian, dan validasi bersama, menciptakan kebahagiaan yang jauh melampaui apa yang bisa diberikan oleh dimensi fisik semata. Jadi, fokuslah pada membangun fondasi itu.